kita yang namanya luka itu memang sudah fitrah kita, bahwa pada saat kita ketemu atau kita dimasukkan ke dalam sebuah jasad, bahkan di dalam kandungan sekalipun gitu ya, luka batin itu udah kita rasain teman-teman. Dan itu yang menjadi memori pertama kita di dalam hidup kita, yang mana hal itu pula lah yang ikut menjadi trauma-trauma kita sampai dengan saat ini kita dewasa gitu teman-teman. Gitu. Teman-teman, saya bukan guru, saya bukan ustadz, saya bukan siapa-siapa gitu ya. Kita di sini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama nggak tahu apa-apa, kita sama-sama nggak bisa apa-apa, dan kita sama-sama bukan siapa-siapa gitu ya. Maka dari kekosongan ini kita saling mengisi dan kita saling bertumbuh bersama gitu teman-teman. Karena saya mah cuman penonton di hidup saya juga gitu. Gini teman-teman, tadi saya sedikit ngebahas mungkin ya, sambil nunggu ada yang nanya gitu ya. Kenapa saya bilang kita ada 3 poin gitu di dalam hidup itu yang selalu saya tanyain gitu ya. Siapa penontonnya, siapa pelakunya, dan siapa penolongnya gitu teman-teman. Jadi yang namanya masalah itu hadir pada saat kita merasa bahwa diri kita ini adalah sebagai pelakunya teman-teman. Dari situlah kita merasa bahwa kita ini harus menyelesaikan segala sesuatu masalah yang hadir di dalam hidup kita gitu. Padahal teman-teman gini, beda antara masalah dan beban masalah gitu teman-teman. Masalah itu kita jadi penonton aja, masalah itu pasti selesai teman-teman gitu. Teman-teman punya masalah nih, teman-teman gak hadapin pun gitu ya, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Dengan cara apapun, seperti apapun, tapi masalah itu akan selesai. Tapi yang membedakan itu adalah beban masalah yang kita rasain teman-teman. Nah, beban masalah inilah yang membuat kita berat, karena kita merasa kita sebagai pelaku gitu. Kitalah yang merasa kita menzolimi orang lain. Kitalah yang merasa kita melukai diri kita. Kitalah yang merasa kita ini gak bisa apa-apa gitu. Padahal semua itu terjadi juga atas izin Allah gitu loh teman-teman. Maka kalau gak mau pusing nih, ini ada satu teori yang menarik gitu ya buat saya gitu. Kalau kita nggak mau pusing teman-teman, jadilah penonton gitu. Jadilah penonton yang kita nggak usah banyak mikir gitu. Menghadapi segala sesuatu tuh kita jalanin aja, kita lakuin aja gitu. Kalau kita nggak mau overthinking, kalau kita nggak mau ada kecemasan, kalau kita nggak mau ada ketakutan di hidup kita, kuncinya apa coach? Kuncinya kita nggak usah banyak mikir teman-teman. Tapi pada saat kita terjebak di masalah-masalah itu tuh, solusinya gimana? Kita harus mikir gitu loh. Kalau kita menghindari hal-hal itu, kita nggak usah banyak mikir, kita nggak usah banyak menilai, kita nggak usah banyak merasa gitu. Tapi kalau kita udah terjebak di situ, kita mau keluar dari zona itu, kita harus mikir, kita harus banyak menilai, dan kita harus banyak merasa. Nah ini yang kadang-kadang kebalik gitu Kang Abu gitu. Kita banyak mikir, justru kita jadi overthinking. Setelah overthinking, kita malah jadi nggak mau mikir gitu. Ya akhirnya overthinkingnya nggak hilang-hilang gitu loh Kang. Kalau kita nggak mau overthinking, kalau kita nggak mau banyak pikiran, kalau kita nggak mau banyak kecemasan, kita nggak usah banyak mikir, kita nggak usah banyak merasa, kita nggak usah terlalu banyak menilai sesuatu. Tapi pada saat kita udah terjebak di rasa-rasa itu, untuk keluar dari rasa itu, kita harus berpikir, kita harus banyak merasa, kita harus banyak meraba gitu loh kan. Dan yang selama ini dilakukan, kita itu seringnya kebalik gitu. Kita nggak mau banyak masalah, tapi kita banyak mikir gitu loh. Tapi menjadi sebuah dilema juga ketika ada sebuah permasalahan muncul
mungkin itu sudah menjadi apa ya, hukum alam ya. Ketika ada sebuah masalah, contoh kita ditipu orang, ya kan, yang kembali kepada ke materialistik daripada penciptaan kita, ya kan. Pasti di sana kan, apakah ini juga menjadi bagian dari kode dan kodratnya Allah ketika kita ditipu orang? Apakah ini bagian daripada ujian atau bagian daripada ini sesuatu hal yang pernah kita lakukan sehingga ini menjadi hukum karma gitu ya. Karma ini. Kalau saya bilang gini Mas, Allah itu nggak pernah ngasih kita ujian. Karena Allah nggak pernah ngasih kita ujian, maka tidak ada hukum karma kecuali tabur tuai. Yang ada adalah konsekuensi gitu ya. Nah, kalau kita ditipu orang, kita ditipunya itu ketetapannya Allah, oke? Gitu. Tapi kita mau mengambil sikap atau reaksi dari diri kita, itu adanya di kontrol kita, Mas. Karena sesuatu yang di luar kontrol kita tuh kita nggak akan dihisap, Mas. Jadi gini, paling gampang gini, Mas. Paling gampang nih, saya selalu ngasih shortcutnya gini, Mas Abu, teman-teman. Kalau yang datang ke kita itu diawali dengan huruf depan semuanya di, itu nggak usah kita pikirin, itu ketetapan, gitu. Yang harus kita pikirin itu adalah semua yang huruf depannya me, gitu. Karena kita akan dihisap dengan semua yang huruf depannya me. Kita ditipu, kita disakiti, kita dizolimi, kita dikhianati, kita dilukai gitu. Itu ketetapan. Gitu. Yang kita nggak usah pikirin. Karena kita hanya sebagai penonton gitu loh, Mas. Bahwa yang ngasih rezekinya Allah, yang memberikan satu kejadian kita ditipu itu Allah juga gitu. Dan yang akan mengembalikan rezeki kita juga Allah juga gitu. Tapi reaksi dari diri kita yang si me tadi gitu ya, akhirnya dari kita ditipu, kita jadi menghakimi, kita jadi menzolimi, kita jadi menyakiti gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Karena kalau kita bicara nanti di yaumul akhir, yang akan menjadi pertimbangan nilai amal kita adalah segala sesuatu yang itu diawali dengan me, gitu loh, Mas. Jadi kadang-kadang banyak orang yang merasa bahwa wah ini karena dosa-dosa saya gitu ya, akhirnya saya ditipu sama orang gitu. Teman-teman, apapun yang terjadi dengan diri kita di masa lalu, itu adalah sebuah ketetapan, keputusan dari Allah, dan itu adalah menjadi keputusan yang terbaik buat diri kita. Mau itu keputusannya datang dari kita sendiri atau keputusannya itu datang dari Allah. Maka dari itu tugas kita hanya ikro aja gitu. Nah, jadi nggak ada hubungannya semua kontekstual dosa itu dihubungkan dengan sebuah konkretibel materialistik dunia gitu loh, teman-teman. Gitu. Bahkan gini. Terlalu kecil pada saat kita mengartikan sebuah afirmasi. Kan sekarang banyak ya yang saya pengen rumah ini, ya udah sholawatin aja dulu gitu. Nah, beberapa ulama itu mempersepsikan bahwa menyolawatkan harfiah dunia itu terlalu kecil, artinya buat si sholawat itu sendiri gitu, teman-teman. Karena pada saat kita udah yakin bahwa yes to everything for Allah gitu, segala ketetapan yang kita punya, rumah kita kecil aja itu terasa besar. Atau gini deh gitu, ada orang yang misalkan gajinya 3 juta gitu ya, tapi hidupnya bahagia gitu. Orang bilang hidupnya tuh berkah gitu. Ada juga orang yang dapat pendapatannya ratusan juta gitu tiap bulan, tapi hidupnya menderita. Dia harus sakit, dia kena penyakit ini, anaknya bermasalah gitu. Nah,
konteksnya kebahagiaan itu bukan terletak pada satu bentuk konkretibel materialistiknya, teman-teman, gitu. Tapi pada rasa syukur itu sendiri, gitu. Makanya kenapa Allah bilang kan gini, barang siapa yang bersyukur kepadaku, akan aku tambahkan nikmatnya, gitu. Nah, artian aku tambahkan nikmatnya ini bukan dalam artian yang kalau kita bersyukur nih, atas kita dikasih 10, kita akan dikasih menjadi 100 gitu ya. Karena itu mah udah ada di dalam kode dan kodar rizki yang akan kita terima, teman-teman, gitu. Tapi gini, teman-teman, pada saat kita tidak bersyukur, kita ini akan menghilangkan semua nikmat-nikmat yang Allah udah kasih sama kita, seolah-olah semua itu tidak terlihat, gitu. Karena pikiran kita itu akan terfokus hanya kepada hal-hal yang melekat dengan apa yang kita rasakan, gitu. Contoh gini, ada orang yang dia bermasalah sama orang tuanya, gitu ya, Mas. Kebetulan ada satu mentoring saya yang dia bermasalah sama orang tuanya itu tinggal jauh, gitu, beda pulau, gitu. Nah, dia merasa bahwa dia ini sebagai anak durhaka, dia berdosa, dia begini begitu, gitu ya. Akhirnya karena rasa itu, dia lupa mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah yang lain, yang misalkan belum tentu dia akan sanggup pada saat dia harus menghadapi orang tuanya yang ada di depan matanya, gitu. Belum tentu dia akan sanggup menghadapi semua keluhan-keluhan dari orang tuanya pada saat orang tuanya itu ada di hadapannya, gitu. Dan jauhnya jarak itu pun menjadi salah satu nikmat dari Allah yang akhirnya tidak terlihat sama dia, gitu. Dalam hal ini saya disclaimer dulu bahwa setiap orang itu punya peranan dan kesanggupan yang beda-beda ya, teman-teman, gitu. Ada orang yang dengan luka batin tertentu dia punya traumatik dengan kedekatan atau kehadiran orang tua di kesehariannya, gitu. Berbeda sama orang yang tidak punya luka batin itu, dia memang udah hidup sehari-hari dengan orang tuanya, gitu. Itu yang kita nggak bisa menjudge orang itu, wah kamu tuh salah, harusnya begini, karena latar belakangnya juga beda, gitu, teman-teman, gitu. Iya, jadi singkatnya begini ya, Kang, ya. Singkatnya, bahwasanya masa lalu itu adalah memori, ya kan? Terus kemudian masa depan adalah ilusi, dan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa hadir seutuhnya saat ini sekarang, gitu aja, kan? Ya, masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi. Dan kita terus kemudian saat ini aku hadir seutuhnya di sini sekarang. Bahkan kebahagiaan. Ya, bahkan pada saat Mas Abu bilang sekarang aja itu udah lewat, Mas, tadi. Udah jadi masa lalu, gitu. Jadi kalau saya tanya nih, penderitaan kita itu kan hanya ada di dalam memori dan hanya ada di dalam masa depan atau imajinasi, gitu. Kalau nggak kita merasa bahwa kita ini pernah disakiti, ya kita merasa ketakutan terhadap yang namanya masa depan, gitu. Kita takut besok akan seperti apa, kita takut besok gimana, kita takut. Dan itu tuh senjatanya setan, senjatanya jin yang udah jelas-jelas di Quran, gitu ya, di surat Anas tuh diinfoin ke kita bahwa senjatanya jin itu cuma rasa was-was, gitu. Selain rasa was-was tuh jin itu nggak punya senjata lain selain rasa was-was. Yang mana, teman-teman, di konten yang sebelumnya, di part 1 saya udah jelasin bahwa jin itu diciptain dari api, dan api itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi jin itu tidak punya kemampuan untuk dia berdiri sendiri atau berdiri secara mandiri untuk menakut-nakuti kita tanpa ada bahan bakar yang kita ciptakan, gitu. Bahan bakarnya dari mana? Dari masa lalu dan dari masa depan. Dan kalau teman-teman tersiksa saat ini, pertanyaan saya sederhana. Saat ini nih, detik ini, sekarang, gitu ya, masalah teman-teman apa sih, gitu? Nggak ada, gitu. Karena masalah kita itu hanya ada di masa depan dan hanya ada di masa lalu. Jadi kalau kita punya masalah, jangan-jangan kita lagi hidup di masa depan atau kita lagi hidup di masa lalu, gitu, Mas Abu. Iya, brilian kali ini, Kak, kalimat terakhir ini. Luar biasa,
ringkas daripada pembahasan kita ini kayaknya kan. Iya, karena makin sini makin saya peringkas, Mas. Karena materi kita masih banyak nih kalau nggak diringkas. Iya, merinding ini kan kalau dengar kayak gitu ya kan. Kayaknya kalau kita lihat ini di surah apa ya, bahwasannya kehidupan ini adalah permainan ataupun senda kuno. Apakah kamu tidak membangkitkannya? Nah, itu kan ada kalimat itu. Iya, makanya jangan terlalu serius sama hidup ini, Mas. Dan kita mah cuma disuruh nonton, bukan disuruh menilai gitu. Iya. Ini gini loh Kak, saya kemarin kan ngaji, ini mau kita mungkin ada kesibukan. Karena kan selama ini kan kalau kita mengaji kan hanya mendengarkan orang bercerita kan, ataupun mendongeng. Tapi dengan adanya interaksi seperti ini, wawasan kita dan pola pikir kita itu berubah. Karena kenapa? Dengan adanya kajian yang seperti ini, orang yang terkena ACNT atau psikosomatis itu lambat laun akan turun dan kita akan menuju kepada ini lagi-lagi kan David Hawking ya, dan akan menuju ke di atas 200 vibrasinya kan gitu. Ya. Jadi di tabel apa ya, consciousness ya, yang dijelasin sama David Hawking, Mas. Neutrality itu adanya di tengah-tengah, Mas, bukan di bawah, bukan di atas. Iya. Gitu. Jadi kayak olah pernafasan gitu. Ada, Mas, yang pernah konsultasi sama saya. Dia tuh sampai kesiksa, Mas. Karena dia nyoba buat tahan nafas 5 detik gitu ya, buang nafas 7 detik. Sampai akhirnya saya kesiksa sendiri, Mas, dia bilang gitu. Ya ngapain, saya bilang gitu. Olah nafas itu kita lakukan pada saat kita emosi nih. Nafas kita itu akan jadi lebih cepat gitu. Dan dengan kesadaran diri kita pada saat nafas kita jadi lebih cepat, kita itu menurunkan ritme nafas kita. Bukan jadi 5 detik, 7 detik jadi nggak normal, tapi menurunkan menjadi normal gitu loh, Mas. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, yang baik itu bukan yang sempurna, karena nggak ada yang sempurna, teman-teman, gitu. Bahwa yang salah pun juga belum tentu buruk ya kan? Yang salah pun belum tentu buruk, karena salah itu bisa jadi dari perspektif dan pola pikir kita aja gitu. Dan sebenarnya emang nggak ada yang salah, Mas. Apa yang salah? Iya. Gitu. Salah itu kan benar salah itu kan paradigma kesepakatan secara etimologi budaya. Kita sepakat nih. Kita sepakat malam ini kita akan mentoring. Kalau nggak ikut salah ya, gitu. Itu kan aturan yang kita bikin sendiri gitu. Saya pernah ada nih pada waktu saya menderita psikosomatis ya kan. Menderita psikosomatis. Jadi saya membuat sebuah undang-undang. Jadi undang-undang itu nantinya akan tertanam dalam pikiran saya pribadi. Yang ketika itu saya mencoba untuk menyikitkan nyikit pagi dan sore. Memang bagus bagi ya. Tapi ketika saya ada ketika saya ada kegiatan yang lain, otomatis kan sini berantem di dalam. Nggak melakukan banyak waktu dikali kan gitu. Dan ini memang sih bahayanya kalau kita itu membuat sebuah peraturan atau undang-undang yang nantinya itu ketika kita melanggar itu kita merasa nggak enak, itu sih ada plus-plusnya juga. Namun kalau kita punya sebuah keperluan, itu nanti akan jadi berantem di dalam di dalam pikiran kita maupun dalam jiwa kita. Yeah. Nah, ini kan terkait masalah undang-undang yang kita buat sendiri. Oh, aku harus begini. Oh, aku harus begini. Nah, cuman saya kepingin lebih berasal lagi dari Kak Nisa ini untuk bisa itu bahasanya ya jangan terlalu membuat kita yang sifatnya itu kita sebagai manusia itu sedikit berubah. Nah, itu gimana kira-kira? Undang-undang itu kan secara budaya kita bikin itu untuk sebagai kontrol sosial, Kang. Kontrol sosial di mana misalkan nih, saya sebagai ayah, saya membuat aturan di rumah saya untuk sebagai kontrol sosial anak-anak dan istri saya tidak melakukan A, B, C, D, E gitu ya. Nah, tapi kontrol sosial itu harus bersifat jamak, Kang. Karena
kalau kita dengan diri kita, apalagi dengan perspektif yang namanya bahagia, kalau bahagia itu kita udah kasih aturan-aturan di dalamnya, gitu ya, sebelum ngejalaninnya aja kita udah nggak bahagia gitu loh kan, gitu. Jadi bahagia itu bukan satu hal yang harus kita definisikan gitu loh kan. Tapi bahagia itu adalah rasa yang kita ciptakan di dalam diri kita gitu. Kalau bahagianya kita harus punya uang banyak. Bahagianya kita kalau anak kita itu harus berprestasi di sekolah. Bahagianya kita itu kalau istri kita itu nurut semua kata-kata kita gitu ya. Itu secara otomatis kita sendiri yang membuat diri kita untuk dengan sengaja membuat diri kita patah hati gitu kan. Iya, karena Gitu. kita apa ya kan, kebahagiaan kita dipegang remote-nya sama orang lain ya kan. Iya, karena kebahagiaan diri kita dipegang remote-nya sama orang lain, betul. Tapi yang paling penting kan bahwa yang namanya aturan atau undang-undang itu dibikin tujuannya untuk sebagai kontrol sosial gitu kan. Akang nih di tempat kerja ada aturan, ya itu adalah kontrol sosial di lingkungan kerja Akang gitu. Masyarakat dibikin aturan sama negara itu sebagai kontrol sosial masyarakat di negara tersebut gitu kan. Kalau untuk diri kita nih, diri kita ini nggak bisa dikasih undang-undang. Karena bahagia kita itu nggak bisa kita definisikan gitu. Nah yang salah kan selama ini kita membawa semua kontrol sosial yang kita jalanin gitu ya ke dalam refleksi diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita terjebak di dalam identitas yang kita bikin gitu loh Kang. Saya adalah si pengusaha. Saya adalah si karyawan bank. Saya adalah si security. Saya adalah si pramuniaga, saya adalah si Anu, saya adalah si ibunya ini. Sehingga kalau si identitasnya ini nggak ada nih, sayanya ngerasa sakit gitu. Nangkep nggak Kang maksudnya? Padahal antara saya sama si identitas ini dua hal yang berbeda gitu. Gitu. Itu kenapa? Kadang-kadang gini juga kan, kalau masih terhadap satu hal yang sifatnya intangible, itu nggak akan terlalu kerasa kan. Tapi paling kerasa kalau yang sifatnya udah materialistik kan gitu loh. Ini mobil saya, ini rumah saya, ini uang saya gitu lah. Gitu. Ini anak saya. Ini anak saya. Sehingga mobil saya yang ketabrak, saya yang sakit gitu loh kan. Gitu. Uang saya yang dicuri, saya yang ngerasa sakit hati gitu. Saya yang ngerasa bahwa saya tidak pantas untuk mendapat perlakuan ini gitu. Padahal saya bukan bagian dari mobil gitu kan. Saya bukan bagian dari uang, saya bukan bagian dari anak saya gitu. Iya. Gitu. Nah, itulah identitas yang tadi kita bahas, teman-teman. Awal pertama kali identitas ini dikasih ke kita, diperkenalkan sama kita, itu di usia kita di golden age gitu. Pada saat usia kita 0 sampai 5 tahun gitu, teman-teman. Yang akhirnya itu terbawa nih, kebayang gak kan? Dari 0 tahun nih kita udah dimasukin identitas, teman-teman gitu ya. Sampai akhirnya sekarang kita ada yang 35 tahun, 40 tahun gitu ya, 50 tahun gitu. Menganggap bahwa kita ini adalah identitas tersebut gitu. Betul sekali. Gitu loh kan. Gitu. Iya. Sampai akhirnya kita tersiksa pada saat identitas itu tersakiti sama orang lain gitu. Padahal identitasnya yang tersakiti, kitanya yang sakit gitu. Mobilnya yang ketabrak, kitanya yang marah. Gitu loh, teman-teman gitu. Nah, pentingnya kita memahami identitas ini sebenarnya untuk itu, supaya nantinya kita paham bahwa semua ini tuh hanya identitas aja. Si Mirza ini hanya identitas aja gitu. Jadi kalau si Mirza dihina nih sama orang-orang, ya buat saya nggak ada masalah, toh yang dihina mah identitas saya, bukan sayanya gitu loh. Gitu. Satunya ya kan. Bukan sayanya, ada orang lain tuh nggak tahu saya yang sebenarnya kayak gimana gitu.
gitu kan, gitu. Tapi kalau kita terjebak sama si identitas ini, pada saat ada yang ngomong, wah si Mirza nih ngomong doang gitu ya, teori doang, wah saya tersinggung gitu kan. Gitu. Itulah makanya kenapa bahayanya kita terlalu attachment sama yang namanya identitas, teman-teman. Gitu Kang. Jadi Terima kasih. siap Kang gitu. Jadi teman-teman terima kasih yang udah hadir sekali lagi. Dan karena tadi ada yang keluar tapi masuk lagi, minimal saya tahulah teman-teman gak tidur gitu ya. Oke, teman-teman makasih semuanya. Mungkin segitu dulu materi yang bisa saya kasih hari ini. Kita baru sampai fase 2 nih. Baru sampai usia 0 sampai 5 tahun gitu. Dimana nanti kita akan ngebahas fase 3, fase 4, fase 5 sampai dengan kita ngebahas fase dewasa, masa akhir atau masa tua gitu. Di umur 51 tahun ke atas kita bahas semua tuntas, luka batinnya seperti apa. Minimal dengan konten ini kita bisa lebih paham untuk menyingkapi, terutama untuk diri kita sendiri teman-teman. Dan untuk kita bisa menyingkapi orang-orang di sekeliling kita gitu. Jadi pada saat kita melihat orang tua kita tahu gitu kekhawatirannya itu seperti apa, luka batinnya seperti apa gitu ya. Nah tujuannya konten ini tuh untuk seperti itu gitu teman-teman. Mungkin segitu dulu dari saya teman-teman, Kang Abu semua. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan semua yang sudah saya sampaikan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, Kang Abu.